Wajah sehat, aura bersinar. Hai, selamat datang di podcast Elis Estetika. Happy watching. Hai sahabat Elis, akhirnya kita ketemu lagi ya. Tentunya hanya di podcast Elis Estetika. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial loh, yaitu Dr. Kamarudin Askar selaku Ketua ID Bekasi. Selamat datang Bapak di podcast Elis Estetika. Salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sehat dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin, amin. Sehat terus. Iya. Nih kita suatu kehormatan loh Bapak bisa datang ke podcast Elis Estetika hari ini. Makasih banyak. Iya. Masih dianggap. Iya. Sebenarnya kemarin sempat kepikiran kan, kira-kira Dokter Askar bisa nggak ya datang ke sini? Kan kita tahu nih Dokter Askar pasti sibuk kan dengan kegiatan di ID maupun di tempat lain juga. Oke. Kalau kesibukan super sibuk. Tapi siapapun juga yang undang saya, yang penting bersinggungan dengan pelayanan kesehatan, terutama di Kota Bekasi. Siap dan harus siap. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk waktunya ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Kita pengen tahu nih Pak, perjalanan singkat atau cerita singkat Bapak sampai sekarang menjadi Ketua ID Bekasi itu bagaimana? Boleh diceritakan? Iya. Jadi saya dokter kan tahun 90. Ke Lampung tahun 92. Nah, 2 tahun di Lampung itu saya langsung ditunjuk, dipilih sebagai ketua di Kota Bekasi, Lampung Timur. Nah, tahun 2002 masuk di Kota Bekasi, pindah lagi cari hidup di Bekasi. Pertama Dokter Pepi itu ngajak aku dalam pengurusan seksi dana. Periode Dokter Antoni menjadikan aku kabit organisasi. Periode kedua Dr. Antoni itu latihan spesialis paru, itu membuat saya jadi wakil ketua 1, membidangi organisasi, kemudian seksi ilmiah. Habis itu kepilih sebagai ketua ID Kota Bekasi periode pertama. Kemarin ini dipercaya lagi sebagai ketua ID Kota Bekasi periode kedua. Oh, jadi 2 periode sudah Pak? 2 periode ini. Oh, iya. 2 periode ini saya libatkan banyak unsur. Ada dari klinik, ada dari estetika, di rumah sakit, sama yang mandiri, lengkap sudah. Termasuk yang punya owner klinik, estetik Elis ini. Saya libatkan semua. Jadi ada semua wakilnya. Oh iya, jadi seperti itu sahabat Elis. Gimana Pak perasaannya sekarang udah 2 periode nih menjabat sebagai ketua ID Bekasi? Kalau perasaan sih semakin berat ya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab semakin besar karena anggota saya ini 2.800 lebih dokter. Itu tersebar di mana-mana. Jadi saya sudah bicara sama Kapolres. Kalau ada dokter yang ditangkap tanpa seizin saya, jangan dulu. Kecuali dia mencuri, pidana langsung atau kasus-kasus yang aneh-aneh di luar pelayanan, monggo aja. Dan Kapolres baik banget ya, dari langsung respon. Mudah-mudahan anggota kami tidak ada yang tersangkut kasus hukum pelanggaran. Ya betul Pak, amin ya. Pak, mungkin sahabat Elis atau teman-teman di rumah nih ada yang belum tahu sebenarnya peranan ID di masyarakat itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Yang pertama tugas kita itu kan melindungi anggota. Semua melindungi anggota. Yang kedua, anggota kami ini untuk melindungi masyarakat supaya aman dalam pelayanan harus punya surat izin praktek. Yang direkomendasi oleh ID Kota Bekasi. ID dimanapun juga, itu sangat mutlak ya. Jadi itu salah satu bentuk kepedulian atau masyarakat harus tahu. Setiap kali ke dokter lihat dulu ada izin prakteknya. Jangan sampai kan kebanyakan sekarang dia dokter palsu. Iya, benar Pak. Itu. Suka ada ya. Terlalu banyak tapi ada. Dan dokter palsu itu bukan ID punya binaan, ya.
itu polisi yang langsung harus turun tangan. Jadi kalau biar kita tahu nih dokter ini nih asli atau palsu harus bisa dicek juga di ID ya. Oh bisa ya? bisa, karena database kita lengkap. Yang praktik di mana, yang praktik ini dokter A, B, C, spesialisnya apa ada. Karena berdasarkan STR, surat tanda registrasi dari KKI. Iya. Ini dokter Askar kan udah lama nih di bidang kedokteran ya. Kira-kira punya cerita yang sangat berkesan atau lucu sampai nggak bisa dilupakan sampai sekarang nggak, Dok? Yang paling saya terkesan waktu pertama di Lampung. Di Lampung. Nah, tengah malam jam 2 aku dipanggil. Itu jalan kaki 5 km. Ada yang mau melahirkan. Hujan-hujan lagi. Nah, alhamdulillah anak selamat. Ibunya sehat, sampai anaknya itu diberi nama sama dengan anak bungsu saya, minta izin. Oh gitu. Jadi namanya Fadil. Jadi sama ya. Sama. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Yang kedua dari tengah malam dipanggil saya, orang istilahnya minta di kampung itu gara-gara kutil aja, nggak bisa tidur. Itu yang buat saya, aduh jauh-jauh aku ke Lampung cuma mengobatin kutil ini. Nah itu tapi alhamdulillah karena semua masyarakat itu, saya 12 tahun di Lampung. Lama juga ya Pak ya? Lama, cukup lama. Itu masyarakat, saya setiap kali pindah tugas, alhamdulillah diiringi dengan tangis dan air mata. Nah yang paling saya kadang ketawa, kalau saya pindah dari satu lokasi itu bawa badan doang, semua minta itu semua, dari panci sampai baju bekas diambil semua sama masyarakat. Oh, gitu. Nah itu, tapi itulah resikonya kita berbagi ke masyarakat. Iya, berarti itu tandanya Bapak sangat-sangat dipercaya sama masyarakat. Artinya itu terlepas sih, tapi maksimum apa yang saya bisa buat untuk masyarakat. Karena saya nasib aja mungkin jadi dokter ya, tapi aslinya itu orang susah juga dari kampung, dari Sulawesi Selatan. Itu kampung banget ya. Dok, ini kan seperti yang kita tahu ya, sekarang kita masih di masa pandemi. Nah, kan dengar-dengar kita mau ada vaksin baru nih untuk COVID-19. Kira-kira tanggapan dokter sendiri gimana mengenai vaksin tersebut? Ya, jadi memang kontroversial ini ya. Kebetulan saya tim mitigasi dan tim inti COVID di nasional ya. Memang kita bicara sama pemerintah bahwa ini jangan tergesa-gesa dalam hal vaksin ya, karena kita ketahui bersama kalau sempat teman-teman semua nonton di ELC atau baca di media, tidak ada jaminan bahwa ini vaksin yang digembur-gemburkan oleh pemerintah bahwa akan jadi bulan Desember. Tapi kemarin itu kita sudah bicara bahwa ketua tim vaksin aja Prof. Kusnadi dari Unpad itu hasilnya belum ada fix. Jadi belum fix karena uji cobanya bisa ada hasil sekitar bulan Maret. Nah, jadi kita tidak rekomendasi kalau belum ada efek aman buat yang diberi vaksin. Nah, itu aja. Dan alhamdulillah kayaknya pemerintah mendengar ini kok. Oh gitu. Jadi intinya berarti masih belum fix. Kita masih menunggu ya Pak. Ya semoga akan ada hasilnya dan kita juga akan segera mendapatkannya kalau memang sudah benar-benar fix ya Pak ya. Amin amin. Nah, vaksin yang terbaik menurut versi ID pakai masker, jaga jarak, imun harus baik dan rajin cuci tangan. Itu yang bisa kita buktikan bahwa itu mengurangi penyebaran daripada COVID-19 ini. Sampai hari ini masih itu pegangan protokol kesehatan ya. Nah, jadi protokol kesehatan ada 4 unsur ya. Nah, dan itulah yang selalu kita dengung-dengungkan dari ID bahwa jangan keluar rumah kalau tidak penting banget. Nah, termasuk anggota kami dokter, jangan lama-lama di rumah sakit. Jadi sistem online pendaftaran di rumah sakit kan sudah berjalan. Ya.
Nah, jadi ke rumah sakit itu sudah siap pasien dulu. Nah, jadi biar nggak terlalu banyak kontak juga sama pasien-pasien Pak. Dasarnya kalau dokter itu harus APD lengkap sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau di ICU atau isolasi wajib hukumnya APD level 3. Dok, ada yang mau disampaikan nggak pesan untuk sahabat Eli semua nih di masa pandemi? Nah, khusus untuk sahabat Eli semua dan masyarakat pada umumnya, dari ID itu atas nama penanggung jawab di Kota Bekasi dalam hal pelayanan dokter, saya harapkan masyarakat itu mematuhi protokol kesehatan pertama. Yang kedua, buat teman-teman semua yang bekerja di klinik, di rumah sakit atau di praktek mandiri, itu tetap mengikuti protap. Jadi sebelum masuk itu minimal ukur suhu, cuci tangan, dan kalau bisa itu dirapid kalau bisa, untuk memastikan bahwa yang datang ini terbebas dari COVID. Dengan kondisi sehat ya. Jadi harus. Nah, kalau ada positif, wajib hukumnya untuk tindak lanjut swab. Jadi seperti itu sahabat Elis, tadi pesan yang disampaikan oleh Dr. Kamarudin Askar. Semoga sangat bermanfaat banget ya dok, yang tadi pesannya ya. Jadi sahabat Elis, yang di rumah jangan lupa mengikuti protokol kesehatan seperti yang tadi disarankan oleh Dr. Kamarudin Askar, dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, tidak usah terlalu sering keluar rumah jika memang tidak terlalu penting ya dok ya. Oke sahabat Elis, sampai di sini podcast kita kali ini. Kalian jangan lupa nonton ya, dan tungguin podcast kita selanjutnya. Masih ngapalin ya? Iya, ini seriusan udah mulai. Udah mbak. Udah on. Udah. Yang bener belum? Ntar lu, ini udah bener belum make upnya? Udah. Ya